Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amawala amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun dan kapanpun, bersama dengan keluarga semua semoga berbahagia, sejahtera, damai selalu, diberikan kesejahteraan, ketenangan, keberkahan, keselamatan, kesehatan, panjang umur, kelimpahan rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, hidup yang istiqomah dan meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dan di dunia mendapatkan jannah hasanah dan di akhirat pun mendapatkan jannah hasanah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, Nusantara pada umumnya, bahwa tanah air kita ini adalah surga. Surga yang sudah ada di dimensi 3 alam manusia. Kadang ada yang bertanya, oh tidak begitu Ustadz, surga itu nanti setelah mati di akhirat. Sering saya sampaikan bahwa surga itu ada di dunia sampai di akhirat. Surga itu sekarang ya nanti. Ajilan secepatnya, wa ajilan dan nanti-nantinya. Itulah yang namanya kebahagiaan. Surga bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Austronesia, bukan bahasa-bahasa yang lainnya, tapi bahasa Jawi atau Jawa kuno, swarga loka atau swarga. Bahkan Sang Sengkerta pun tidak ada. Bahasa swarga itu nggak ada, kecuali setelah mendapatkan masukan ya dari lisan-lisan orang Arya atau Cakya yang berasal dari Nusantara Indonesia Raya ini. Surga itu adalah hutan, kebun, taman yang identik dengan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan, kedamaian. Jika kita sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup ini, berarti kita sudah masuk surga. Nah, di akhirat setelah kita mati pun insya Allah bila kita mampu memanage surga kita di dunia sekarang ini dengan baik sesuai dengan aturan ya dari Tuhan dan aturan dari negara yang kita tempati, maka kita nanti pun pasti akan mendapatkan surga lagi. Baik di surga sementara di alam barzah ataupun surga di alam kedamaian yang lain. Selain daripada surga adalah ridho Allah semata. Karena yang kita harapkan sebenarnya hidup inilah bukan surga, tetapi ridho dari Allah yang Maha Pencipta. Jadi hanya ridho Allah yang kita cari. Kalau sudah surga yang tertinggi itu ya a'la illiyin itu, maka sudah tidak bisa kita bayangkan kebahagiaan fasilitas di dalamnya itu seperti apa. Itulah yang namanya surga rohani. Tetapi bila surga itu masih terikat dengan makanan, minuman, bidadari, beserta fasilitas-fasilitas kesenangan yang lain, maka yaitu berada di dimensi 3 alam manusia, ya di bumi ini. Bisa di dunia, bisa di bumi ini. Nah, apakah Ustadz ini ngawur? Mulai ngelindur? Enggak, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Sesuai apa yang Rasulullah pahamkan agar kita bisa memahaminya sebagai umatnya. Bahwa apa yang Rasulullah sampaikan itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu dari Tuhannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang Rasulullah sampaikan tentang definisi, kriteria, ciri-ciri dari surga itu apa, sudah Rasulullah sampaikan.
Di antaranya adalah di antara kita yang sering mengikuti pengajian, ya, itu bisa merasakan nikmatnya surga kedamaian di tempat pengajian itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa humul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Itu adalah surga. Jadi kalau kita ingin masuk surga ya sering-seringlah mengikuti pengajian. Baik kajian-kajian rutin atau kajian-kajian bulanan ya atau kajian-kajian dadaan, bahkan ngaji via YouTube seperti ini juga termasuk bagian daripada menjadikan suasana hati dan rumah kita, keluarga kita menjadi suasana surgawi. Apakah ngaji via YouTube ini bisa dikatakan isnadnya nyambung? Sanatnya nyambung. Kuliah online, ya, termasuk seminar online, tutorial online, semuanya bisa nyambung, mutasil, bukan ingkita'ur riwayat, tapi ittisolur riwayat. Jadi lebih simpel, lebih praktis sekarang ini hidup. Ngaji pun bisa melalui YouTube, asalkan kita mampu membeli paket data sehingga bisa mengikuti pengajian yang ada, termasuk kajian yang ada di YouTube ini. Selama ini yang disampaikan oleh para dai tentang surga itu masih abstrak, masih kurang jelas. Ini saya jelaskan bahwa surga itu sudah kita nikmati sekarang ini, sudah ada di depan mata kita. Di Nusantara Indonesia Raya ini sudah menjadi surga-surga kita. Oleh sebab itu bersyukurlah kita semua atas anugerah ilahi yang tak terhingga ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, wahai jin dan manusia. Nikmat-nikmat Tuhan kalian berdua, manakah yang kalian ingkari, yang kalian dustai, yang tidak kalian syukuri, tidak kalian akui. Diulangi 31 kali oleh Allah dalam salah satu surat, yaitu surat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Para pemirsa dan pendengar sekalian, saudara-saudariku semua, tidak ada suatu kaum yang berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, ya di masjid, di musola, di majelis ta'lim, di rumah-rumah kita, di ruang kelas, di ruang kuliah, ya, di ribat, di pondok, semua hiasan daripada rumah Allah, yaitu tempat yang diperuntukkan untuk mengkaji kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah yang tercipta ataupun terfirman. Sekolah dan kuliah itu sering mengkaji ayat-ayat Allah yang tercipta. Kalau pondok pesantren yang terfirman. Majelis taklim biasanya menyampaikan yang terfirman. Lah, semua apakah sama? Sama. Semua adalah ayat-ayat Allah. Membaca, menganalisa, memahaminya, mempelajarinya, ya. Maka illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali turunlah rasa ketenangan, kenyamanan, kedamaian, kebahagiaan rohaniah. Jadi kalau kita ikuti pengajian itu rasanya damai, tenang, tentrem, seneng, ayem, adem. Karena memang energi yang dipancarkan oleh inisiator atau moderator, khotib atau penceramah, atau dai atau seorang pembawa pesan, ya, menyampaikan wahyu ketuhanan, ya, maka akan turun dari dimensi tertinggi di atasnya alias langit, ya, rasa sakinah atau ketenangan, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan. Oleh sebab itu inilah yang digemari oleh saudara-saudari kita selama ini yang sering mengaji melalui pengajian umum, pengajian khusus, ya, pengajian privat atau pengajian-pengajian toreko yang lain. Ini sudah menjadi jaminan, ya, secara ilmiah dan alamiah dari Allah
Rabbil Alamin, bahwa tidak ada satu tempat, rumah, masjid, musola, majelis taklim, kampus, ribat, pondok pesantren yang di situ dijadikan sebagai sarana untuk mengkaji, membaca, mempelajari kitab-kitab Allah. Ya. Maka kecuali akan turun rasa ketenangan atau sakinah pada mereka yang mengkajinya, yang ada di lingkungannya itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dilingkup, diliputi, dipenuhi oleh kasih sayang Allah, rahmatullah. Wa hafathumul malaikah, dan dikelilingi juga oleh energi kebaikan. Malaikat itu molekul, ya, gelombang atom yang positif, dilindungi dari segala mara bahaya dan bencana, dijaga oleh Allah sepanjang mata memandang dan sejauh suara didengar. Itulah yang namanya tempat pengajian adalah surga. Ingin membuktikan di mana surga itu, ya sering-seringlah mengaji, datanglah ke masjid, musola, jamaah, termasuk sholat itu. Jika kita sholat masih belum bisa merasakan kedamaian, ketenangan, ketentraman, berarti sholat kita masih hanya sekedar menyembah sholat, belum sampai menyembah Allah yang kita sembah. Nah, inilah pentingnya kita sholat untuk khusyuk, ya, khusyuk dalam sholat kita, sehingga bisa menikmati. Nah, kalau sholat berjamaah kumpul dengan anak-anak kecil, ya geger rame itu, ya kalau bagi yang kalangan usia menengah, ya itu kurang-kurang nyaman, ya, karena keramainan gitu, keramainan. Saya sering kumpul dengan anak-anak di waktu sholat itu, ya geger rame, guyon sembarang. Ya sebenarnya kurang nyaman sebenarnya. Ingin nyaman, ya sholat kumpul dengan orang-orang yang sudah cukup umur, itu bisa lebih khusyuk dan bahagia. Diterapi sholat bahagia. Jadikanlah sholat kita itu wasta'inu bis-shobri was-sholah, ya. Jadikanlah sholat itu sebagai sarana kita untuk meminta kepada Allah, memohon, berdoa kepadanya, dan menunggunya dengan kesabaran. Dan kita jadikan sholat kita itu sebagai ladang kebahagiaan, karena bisa lebih dekat dengan Allah. Oleh sebab itu, bagi yang belum bisa untuk khusyuk, ya belajarlah dari orang-orang yang sudah mampu khosyiin, yang sudah khusyuk terlebih dahulu. Insya Allah lama-kelamaan akan mengikuti orang-orang yang sudah khusyuk itu. Lah, khusyuk itu yang macam levelnya tingkat berbeda-beda. Jadi ya ada yang khusyuk, ada yang semi khusyuk, ada yang sangat khusyuk. Jadi semuanya sebenarnya sudah khusyuk, cuma levelnya saja yang beda-beda. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah memamerkan, menyampaikan kepada para malaikat, termasuk arwah-arwah al-muqaddasah, orang-orang yang sudah hidup, jiwa sukma nyawanya di dimensi ke-9, ya, di dimensi tertinggi, ya, itu mampu melihat dan menganalisa umatnya yang selalu dekat dengan Tuhannya. Ada setrum yang nyambung dengan mereka, para malaikat, ya, baik malaikat langit ataupun malaikat bumi. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Inilah yang namanya surga. Itu. Jadi ada surga rohaniah dan ada surga jasmaniah. Ada surga yang bersifat batiniah, ada surga yang bersifat fasilitas hidup penunjang sarana dan prasarana kebahagiaan kita di dunia. Kalau kita hanya beribadah ruhaniah saja, misal sholat, baca Al-Quran, baca sholawat, dan tidak mau bekerja beramal soleh nyata, maka ya surga kita hanya surga dalam hati saja. Hati kita akan nyaman, tenang, damai. Surga yang sempurna yaitu surga lahiriah dan batiniah. Semuanya. Jangan ditinggalkan salah satunya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, itu kriteria surga yang berbentuk tempat. Ya. Ada surga yang juga berbentuk tempat yang lebih luas lagi, yaitu sesuai dengan yang Rasulullah sabdakan, bahwa
sungai Ceyhan, Sayhan, Furat, dan Nil itu adalah kullu min anharil jannah. Sungai Gihon atau Ceyhun dan sungai Sayhan atau Seyhun yang ada di Provinsi Adana, Turki, mengalir sampai ke Laut Mediterania. Sungai Eufrat mulai dari Turki, Suriah sampai Irak, ya, yang membelah jadi dua dengan menjadi sungai Tigris, ya, yang mengaliri semenanjung Mesopotamia Raya. Dan Nil itu adalah semuanya adalah sungai-sungai surga. Kita dulu memahaminya, oh berarti itu dari surga sana, di atas langit sana, lalu dipancarkannya ke hulu sungai-sungai tersebut. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, sumber bahan baku sungai tersebut ya berasal dari gunung-gunung yang ada di tempat yang tinggi, misalkan Sungai Nil di Gunung Kilimanjaro, ya kan. Terus gunung yang ada di Turki yang mengumpulkan air-air yang ada di tandon gunung itu mengairi sungai Eufrat atau Furat, sungai Gihon, sungai Ceyhun. Itu adalah gambaran daripada tempat-tempat surga di bumi ini yang lebih luas jangkauannya. Kalau di Indonesia ya sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, Sungai Citarum, Sungai Ciliwung, Sungai Batanghari, ya, sungai-sungai yang ada di Kalimantan, ya, itu sungai-sungai di Sulawesi, semuanya. Bahwa kehidupan ini, peradaban manusia dimulai dari tempat terdekat dengan air. Air adalah sumber kehidupan. Sejak dulu manusia purba, sebelum Homo sapiens ada, itu semua mendekati air. Karena air adalah sumber kehidupan. Tidak hanya manusia, semua hewan yang ada di muka bumi ini selalu mencari sumber mata air atau tempat air. Itulah yang namanya surga. Setelah air mengalir dari tempat yang tinggi, menyirami tempat-tempat yang rendah, mengalir sampai laut. Di tempat yang dilewati, negara wilayah yang dilewati oleh sungai-sungai itulah akan menjadi surga-surga, di mana akan ada kehidupan di kiri kanannya, ada hutan, ada ladang, ada persawahan. Lalu di samping kiri kanan sungai itu ada orang memelihara kambing untuk diperas susunya, sapi, ada susunya, ya kuda, onta. Lalu di tempat itu melimpah ruah hasil susunya, itu namanya sungai susu. Sungai yang menghasilkan susu. Jangan langsung kita pahami, wah sungai airnya putih, susu, langsung diminum seperti susu. Enggak begitu. Jadi sungai susu itu sungai yang mengaliri wilayah kiri kanannya sehingga menjadi subur makmur, ladang rumput, dan manusia hidup di sekitar itu memelihara hewan-hewan yang menghasilkan susu, lalu menikmati hasil dari perasan susu hewan itu. Melimpah ruah hasil susunya. Begitu juga sungai atau danau madu. Ada danau juga di sebelah kiri kanannya, ada hutan-hutan, lebah tawon bersarang, lalu memberikan madu kepada umat manusia, ya, dengan cara alaminya atau dengan cara memelihara atau menangkarkan madu atau tawon itu. Ini namanya sungai madu. Jadi semuanya, bahkan jika kita merujuk pada setiap tempat yang ada di Nusantara ini, khususnya yang ada di perkotaan, ya, itu setiap rumah itu dialiri oleh sungai-sungai yang mengalir, jannatin tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawah rumah-rumah kita. Lihatlah peta PDAM, perusahaan daerah air minum, setiap daerah kabupaten, ya, pasti ada petanya, aliran jalur pipa air yang mengalir sampai jauh di rumah-rumah kita, kamar-kamar kita itu. Itu namanya jannatin tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya itu ada sungai-sungai mengalir.
Bisa saja sungai mengalir itu asli di pegunungan, kita berada di tempat yang tinggi, villa-villa yang indah, di bawahnya ada sungai-sungai mengalir, ada air terjun yang indah juga, menghiasi suasana surgawi yang ada di sana. Begitu juga yang ada di perkotaan yang tidak berada di daerah perbukitan atau pegunungan, maka di bawah rumah-rumah kita, di depan kapling rumah kita ini semua sudah ada saluran air yang mengalir, jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi itulah yang namanya surga. Kebahagiaan, ketenangan, kita dilayani, apapun yang kita mau, Allah akan memberi jalan. Asalkan kita mau beramal soleh. Beramal soleh adalah berbuat baik dari segi ruhania dan berbuat baik, bekerja keras dari segi jasmania. Faktor pendukung, ya, dunia dan akhirat. Itulah yang namanya jannah atau surga, kebahagiaan, ketenangan, kedamaiannya diibaratkan seperti taman, hutan, kebun yang indah. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, itulah yang namanya sungai-sungai. Daerah wilayah yang tidak ada sungainya pasti tidak subur, kurang subur. Kalau kita lihat di Bali, kenapa Bali itu sangat subur ya dan indah ya, karena memang rata-rata wilayahnya berada di lereng gunung atau pegunungan yang airnya lancar mengalir dari tandon atas gunung, puncak gunung, dialirkan ke bawah sampai ke laut. Itulah yang namanya surga-surga yang berbentuk wilayah. Ada lagi surga-surga yang berbentuk tempat yang barokah, seperti raudhah, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara kamarku atau rumahku, kata Rasulullah, dan mimbarku di Masjid Nabawi Madinah itu adalah taman daripada taman-taman surga. Karena ada rekaman alam ya di sana. Sejak dulu 14 abad yang lalu Rasulullah menyampaikan tausiah-tausiahnya, mengajar para sahabat di mimbar itu, maka suasana merekam sampai sekarang dan sampai selamanya menjadi suasana yang surgawi. Berdoa di situ ya, bermunajat, berzikir di situ rasanya beda. Dimensinya itu beda, sama seperti dimensi 8 dan 9 ya. Seakan-akan hidup bukan di dimensi 3, tapi hidup di dimensi 8 sampai 9, di level tertinggi, tingkatan tertinggi dalam spiritual. Itu namanya raudhah. Begitu juga ketika kita ingin masuk surga, ya sering-seringlah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kan ada istilah ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu ya. Surga itu di bawah telapak kaki. Bukan berarti kita menciumi telapak kaki ibu kita yang enggak, sujud di depan kaki ibu kita yang enggak. Maksudnya kita berbakti, mentaati ya aturan kebaikan dari kedua orang tua kita. Anishkurli wali walidaik ilayal masir, kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Itulah yang namanya surga. Insya Allah jika kita hidup berbakti kepada kedua orang tua kita, niscaya hidup kita akan bahagia, menjadi surga. Nah, itulah yang namanya surga. Tidak ada rumus seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya terus hidupnya merana, neraka, sengsara, tidak akan mungkin. Pasti hidupnya akan bahagia. Walaupun dari segi finansial misalkan tidak begitu melimpah, tapi berkah. Minimal mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, kedamaian, ketenangan, kesakinahan bersama dan keluarganya, dikaruniai oleh Allah anak yang saleh dan salihah. Itulah yang namanya surga. Jadi surga itu sudah terbukti. Jangan nerakakan Indonesia. Jangan nerakakan Nusantara ini, wahai para calo maklar agama. Karena apa? Nusantara ini sudah surga. Surga. Dan nanti akan menjadi penghantar kita selamanya. Surga itu khalidina fiha abada mada matis samawat wal ard, selama langit dan bumi ini masih ada. Kalau langit dan bumi ini masih ada, berarti surga itu ya selamanya. Yang mati, yang meninggalkan surga dunia, ya kehidupan kita ini adalah penghuninya, bukan surganya. Nah, surganya pun bisa berakhir ketika ada bencana. Baik bencana alam atau bencana kemanusiaan seperti peperangan atau bencana wabah
penyakit yang melanda. Akan berakhir pula surga itu. Contoh di satu desa yang dulunya ramai makmur, tiba-tiba ada tanah yang merekah ya, pecah. Akhirnya mereka semua meninggalkan jebol desa ya. Berarti desa yang dulunya surga sekarang menjadi neraka. Berakhirlah surga itu. Ukraina dulunya adalah negara yang bahagia penduduknya, sekarang menjadi neraka gara-gara krisis kemanusiaan perang di sana bersama dengan Rusia. Neraka Ukraina, neraka Yaman, neraka Suriah, neraka Irak belum selesai, neraka Libya, neraka Sudan. Dan bahkan neraka pula bisa di Indonesia ini. Jika kita hidup berdasarkan hawa nafsu kita, angkara murka kita, tidak mengikuti aturan-aturan dari Tuhan kita. Oleh sebab itu, jika kita ingin merasakan kedamaian hidup bahagia di Indonesia Nusantara ini, marilah kita hidup ya sewajarnya saja lah, ya, hidup yang tidak membodohi orang lain, ya, menutupi surga. Padahal surga itu sudah ada di depan mata. Kalau kita tutup-tutupi itu bagaimana? Jangan khawatir nanti umat manusia sekarang bingung, enggak, justru malah semakin sadar. Oh, selama ini kita harus bersyukur kepada Ilahi Rabbi. Berarti kita selama ini kurang bersyukurnya, wong kita sudah dikasih surga, kok malah mencari dan menunggu surga lagi yang nanti. Bahkan ada yang didoktrin, gak apa-apa, sengsara di dunia sekarang ini, yang penting nanti di akhirat bahagia. Itu doktrinnya siapa? Ulama warasatul anbiya harus mampu menjelentrehkan, ya, menyampaikan apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ini sudah era keterbukaan kok. Ditutup-tutupi itu bagaimana? Begitu juga neraka. Kalau kita tidak mau ya menerima surga ya, di dunia, di bumi kita ini, di kehidupan dimensi 3 ini, maka ya silahkan. Berarti kita aba dan abai. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Man atau ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah sudah menyampaikan semua umatku akan masuk surga. Ya ini sekarang ini sudah. Kecuali yang tidak mau menerimanya, tidak mau mengakuinya. Siapa yang mentaati Rasulullah berarti yang mentaati Allah, maka dia akan dakhalal jannah, masuk surga. Di mana? Ya di kehidupan kita sekarang ini di dimensi 3, bisa di dimensi ke-5, ke-6 di barzah ya, sementara lalu dibangkitkan lagi di akhirah yang nyata di alam 3 dimensi manusia kita ini. Tapi sebenarnya alam 3 dimensi yang kita tempati ini semuanya nuansanya, dimensinya sudah dimensi ke-9. Ya. Tergantung kita bisa menciptakan dimensi-dimensi kebahagiaan sendiri atau tidak. Kita mampu menggali, membangkitkan hormon kebahagiaan sendiri atau tidak. Jangan dengarkan kata orang yang tidak memahami konsep kebahagiaan, karena kebahagiaan itu sifatnya individual, ya. Orang per orang. Yang bisa menentukan surga panjenengan ya panjenengan sendiri. Kita hanya menunjukkan jalan. Jangan sampai kita mengakui bahwa surga kalian itu di tangan saya. Yang menjamin surga kalian itu saya, nggak bisa. Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah kepada kita selaku makhluk Allah, ya apa adanya, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah pun menyampaikan secara vulgar sebenarnya, tapi bahasanya berbentuk kiasan. Tinggal kita aja yang mampu memahami majas metafor itu, kiasan perumpamaan itu melalui belajar ya, belajar tata bahasa sastra, agar senantiasa kita mampu menganalisa, memahaminya, ya, lalu meyakininya, ya, yakin akan kebenaran sabda Rasulullah SAW itu. Jadi apa yang Rasulullah sampaikan itu tidak bohong, benar, semuanya benar, kecuali ya mungkin ada sejarah hadis yang maudhu, hadis yang dhaif, hadis yang mengkotek dan lain-lain, itu urusan mustalah hadis. Kalau yang mutawatir dan sahih sudah jelas sering kita dengar bahwa surga itu ya seperti apa yang saya sampaikan tadi, melalui dari
majtama qaumun fi baitin ila akhiri, sampai Syekhon, Syekhan, Furat, Wanil, Kulum min anharil jannah. Termasuk lagi ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Termasuk al jannatu tahta aqdamil ummahat. Begitu juga rumah-rumah kita, desa-desa kita, kota-kota kita, negara kita bisa kita jadikan sebagai surga-surga yang ada di planet bumi kita ini. Jangan jadikan Nusantara Indonesia ini neraka. Jangan kita berlagak calo makelar agama. Agama itu sampaikan apa adanya. Jangan kalau tidak menguntungkan saya minta imbalan dari penyampaian saya itu, maka ya berarti sudah tidak murni lagi agama itu. Berbahagialah kita berada di bumi Nusantara yang kaya raya ini. Asalkan kita mampu untuk memanage mindset kita, mampu open-minded, mampu membuka hati dan pikiran kita, jangan kutuk lah, jangan eksklusif, jangan menutup diri. Kita harus menerapkan faham terbuka, jangan menutup diri, karena kalau menutup diri ini bagai kata dalam tempurung nanti. Merasa paling benar, paling hebat, paling kaya, paling pintar, paling alim, dan seterusnya. Jangan seperti itu. Demikian sedikit ngaji bersama pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dan dimengerti sebagai bahan tambahan amunisi untuk kita senantiasa selalu memahami, sehingga hidup kita ini berbahagia di dunia sampai di akhirat kita. Untuk kita dan keluarga kita, anak cucu kita, selamanya khalidina fiha abada. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.